Ya balik lagi di channel gua Rumah Satwa Channel. Sekarang gua mau ngebahas apa saja yang bisa bikin telur murai batu itu zonk. Tapi sebelumnya tolong dibantu dulu subscribe, share, dan komen tentunya. Apa aja yang harus gua perbaiki, apa aja yang harus gua bahas di channel gua. Ada yang mungkin ada yang mau request gue harus bahas apa nanti. Bahas tentang burung boleh, tentang reptil boleh, mamalia boleh, karena gue juga nggak cuma bergerak di bidang burung aja. Gue juga karena gue basicnya gue penghobi, gue hobi hewan dan gue main semua hewan, semua jenis. Jadi boleh nanti di komen kalau ada yang mau tahu tentang bagaimana mengenai ternak hewan-hewan di luar, di selain burung ini, murai atau burung apapun lah nanti. Kemarin gue sempat juga ngebahas kenari karena gue juga di sini nggak cuma ternak murai, karena gue sekarang di sini juga ternak kenari. Nah nanti mungkin juga bakal gue bikin bagaimana cara merawat anakannya kenari, karena kemarin kenari gue juga sempat ada yang netes. Ya udah langsung aja kita bahas ke murai lagi, karena sekarang gue mau bahas murai dulu. Jadi apa aja yang bisa bikin murai kita zonk telurnya? Pertama sih yang kalau di farm gue, pertama yang bikin murai itu zonk karena memang telur pertama. Karena telur perdana itu kebanyakan memang si indukan itu belajar nelur, dan biasanya birahinya nggak pas. Itu yang bikin telur bisa zonk, birahinya nggak pas karena dia mungkin pasangan baru, terus baru belajar nelur untuk si betinanya. Jadi kemungkinan nggak ada perkawinan. Terus gimana cara biar dia mau kawin di telur berikutnya? Caranya dipakan. Pakan kita harus tinggi protein, terus kita harus rajin jemur. Bang, gimana caranya dijemur? Karena kan indukan udah di kandang ternak, jadi susah jemurnya. Caranya jemurnya, kemarin di konten gue sebelumnya gue udah bahas itu, bisa dicek di konten sebelumnya. Jadi cara jemurnya itu sebenarnya gampang, karena telurnya zonk. Kalau cara gue kemarin ditarik dulu. Cara nariknya ada di konten sebelumnya, nanti boleh dicek aja di konten sebelumnya. Pokoknya kita tarik dulu si indukan, kita jemur 1-2 hari cukup lah, dengan penjemuran yang cukup intensif. Dengan penjemuran yang agak lama sedikit nggak apa-apa lah, 1-2 jam nggak apa-apa. Di atas jam 10 lah, jam 10 sampai jam 12 siang itu aman lah burung dijemur. Terus juga proteinnya perhatiin. Nah gue di sini kebetulan kalau dibilang rendah protein, gue rendah protein karena gue nggak pakai kerotok. Pertama, gue juga jarang pakai ulet Hongkong, apalagi ulet kandang. Di sini ulet kandang sulit dapetnya. Terus sekalinya pun ada, kurang bagus, kotor. Jadi gue nggak pernah pakai ulet kandang. Terus gimana bang caranya biar tinggi proteinnya? Sedangkan gue nggak pernah pakai pakan yang tinggi protein kayak misal keroto, ulet Hongkong. Gue sebenarnya cuman ngakalin di makanan pokoknya dia, di jangkriknya gue akalin. Jadi jangkrik tetap gue kasih makan. Makannya apa? Makannya dikasih yang tinggi protein tapi nabati. Misal tahu itu kan protein nabati. Terus pur ayam, kita aduk aja, diaduk. Terus sesekali kasih sayuran di si jangkriknya. Itu lebih murah menurut gue, lebih murah dan lebih gampang didapatnya. Jangan langsung dikasih ke murai karena murai nggak doyan tahu. Terus pur juga nggak usah dikasih ke murai karena biasanya murai bakalan milih ketika ada pur dan ada jangkrik,
dia pasti lebih milih jangkrik karena makanan yang lebih enak itu dia pasti lebih pilih dibanding makan pur yang gak enak. Nah, itu yang kunci pertamanya. Kunci pertamanya naikin birahinya. Jadi dia nggak kawin. Itu yang masalah pertama, dia nggak kawin. Dan gimana cara kawinnya itu naikin proteinnya, tinggiin gizinya, terus barengin. Terus yang kedua udah dicek, maksud gue tuh udah kepantau kawin, tapi tetap nggak jadi. Kenapa bang? Biasanya ada yang nanya gitu. Kenapa bang? Murai saya udah kepantau kawin, tapi tetap zong. Nah, itu gue bilang kalau di gue tuh perkawinan kosong. Kenapa bisa kosong? Karena mungkin si spermanya ketahan si bulu yang ada di duburnya. Biasanya gue ngakalin, bulu di sekitar duburnya gue gunting, gue jadiin botak, pokoknya biar sampai kelihatan si duburnya. Pokoknya nggak ada yang ngalingin si sperma si jantan untuk masuk ke betina. Jadi keduanya gue potong bulu di sekitar duburnya. Nggak apa-apa, nggak masalah dipotong, biar nanti ketika si jantan ngawin si betina, itu nggak ada yang ngalingin si sperma jantan untuk masuk ke sel telur si betina, untuk masuk ke duburnya betina. Terus mungkin yang ketiga, burung sesudah mabung. Sesudah mabung biasanya dia bakalan buang telur lagi. Apa penyebabnya bang? Biasanya ada yang nanya gitu. Apa penyebabnya bang? Burung gua sebelumnya produksi lancar, tapi ketika sehabis mabung, kenapa dia zong 2-3 kali? Ya itu balik lagi ke tadi, birahinya nggak pas biasanya. Jadi terkadang si jantan birahi duluan, terus si betina belum mau nelur, terus jadi si jantan mau ngawin, si betina belum mau. Kadang si betinanya yang duluan, si betina udah nelur tapi si jantan belum mau ngawinin. Terus itu pasti bakalan zong. Nah, caranya balik lagi ke tadi, dinaikin porsi makannya, dinaikin jadi yang tinggi protein. Terserah sih, kalau di tempat kalian mungkin masih banyak keroto, terus kerotonya masih bagus-bagus, terus ulet kandangnya masih bagus-bagus di sana, itu sebenarnya lebih bagus pakai jadi lebih bervariasi lah, lebih bervariasi. Jadi si burung itu enggak apa ya namanya, nggak bosen dengan makanan yang itu aja, dibanding dengan cara gua ini. Tapi kalau ada yang mau ikutin juga nggak apa-apa, karena menurut gue ini efektif juga. Biasanya gue seling pakai cacing biar si indukan-indukan gue nggak bosen. Jadi gue cuman pakai 2 macam makanan di sini. Cuman pakai makanan pokoknya, pertama jangkrik, dan kedua makanan selinganya itu cacing. Jadi gue kasih jangkrik, dan jangkriknya udah gue kasih makanan yang tinggi protein, tapi dengan protein nabati itu lebih murah dibanding protein hewani kayak keroto. Sekarang kan keroto harganya lumayan mahal, dan kalau di kalau gue sih kalau beli mahal itu nggak masalah. Cuma di sini tuh jarang keroto yang bagus. Jadi sering berair kerotonya, terus bau. Biasanya sih itu buat mancing, bukan buat burung. Jangankan buat burung diternak, buat burung harian aja kurang bagus menurut gue, apalagi buat diternak. Nanti pasti ada efek berkelanjutan lah, entah itu ke anaknya, entah itu ke telurnya yang kurang bagus nanti, atau si induknya nanti bisa tiba-tiba macet produksi. Jadi biasanya ada 3 faktor tadi yang bikin si murai telurnya zong. Yang faktor pertama itu menurut gue wajar, karena itu telur perdana. Telur perdana dan jodohan baru, jadi dia birahinya belum bareng. Nah, yang kedua itu perkawinan kosong. Perkawinan kosong tadi yang gue bilang, si sperma ketahan sama bulu yang ada di dubur si betinanya. Jadi solusinya dipotong aja bulu di sekitar duburnya. Terus yang ketiga tadi, setelah mabung. Setelah mabung biasanya burung birahinya naik turun.
itu belum stabil, belum kondisi lah ibaratnya. Belum kondisi. Nah, terus ya itu tadi penanganannya sih cukup gampang. Segitu dulu pembahasan dari gua, Rumah Satwa Channel. Terus ikutin gua di video-video berikutnya dan jangan lupa bantu channel gua lebih berkembang dengan cara subscribe, nyalakan juga loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya tentang cara gua bagaimana merawat hewan, beternak hewan, apapun itu nanti gua akan bahas di channel gua ini. Terus ikutin gua, jangan lupa di share video gua, terus di komen, di like juga video gua. Pokoknya jangan skip, ikutin terus di video-video gua berikutnya. Terima kasih.